Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Veronica Dora dengan nomor NIM 191011190. Saya akan membawakan renungan singkat yang saya ambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35 dengan subtema mengampuni atau diampuni. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita selalu mendengar kata ampun atau dengan istilah mengampuni. Akan tetapi, kita semua dan saya serta Anda sekalian mungkin belum pernah merasakan mengampuni dengan ikhlas tanpa meminta imbalan. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini Yesus mengajarkan kita bagaimana cara mengampuni sesama kita yang telah berbuat dosa terhadap kita. Di situ, di dalam Injil tersebut menceritakan bagaimana seorang tuan yang telah berhutang kepada seorang raja, namun raja itu masih mengampuninya. Akan tetapi tuan itu tidak berbuat demikian apa yang telah dilakukan raja kepadanya, namun ia malah mencekik kawanannya yang berhutang kepadanya. Teman-teman dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari Injil ini kita telah diperkuatkan dan telah diresapi dengan bagaimana kita harus mengampuni. Mungkin kita sendiri pernah mengalami hal yang sedemikian. Saya pribadi pernah berbuat dosa terhadap teman-teman dan saudara, baik orang tua dan orang lain. Namun saya berusaha untuk meminta maaf, dan saya juga memperolehkan maaf dari mereka. Akan tetapi saya sulit untuk mengampuni saudara-saudari saya yang berbuat salah kepada saya. Entah apa yang harus saya lakukan, entah apa, karena mungkin itu terdorong oleh kesalahan yang ia buat terhadap kita terlalu besar, sehingga kita sulit untuk mengampuni dan memaafkan dia. Saudara-saudari yang terkasih, agar kita mudah dan berjalan menuju ke rumah Tuhan, kita harus bisa mengampuni sesama kita tanpa memandang seberapa banyak kesalahan yang telah ia perbuat kepada kita. Di dalam Injil juga ada ayat yang sangat ditegaskan. Berapa banyak pengampunan yang harus kita lakukan. Di ayat tersebut Yesus mengatakan, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, di ayat itu sudah menegaskan bahwa untuk mengampuni sesama kita yang berbuat salah kepada kita, itu tidak terbilang berapa kali kita harus mengampuni. Namun, kita harus saling memaafkan dan mengampuni, walaupun ia berbuat berkali-kali kesalahan kepada kita. Ayat ini mengajarkan kita bagaimana cara kita untuk dengan ikhlas menerima apa yang telah kita lakukan, apa yang telah ia perbuat terhadap diri kita. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga pada ayat ini dapat membuat kita selalu bisa mengampuni saudara-saudari kita yang telah berbuat dosa kepada kita. Seperti halnya dengan Yesus, Tuhan kita yang selalu mengampuni kita, apapun salah dan dosa yang telah kita perbuat kepadanya, ia tetap mengampuni kita dengan ikhlas, sampai ia rela wafat di kayu salib. Padahal ia sendiri tidak mengenal
terlalu mengenal kita, akan tetapi Ia dengan rela menerima hukuman mati di kayu salib. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga renungan singkat ini dapat menjadi pedoman hidup kita untuk kedepannya, untuk saling bermaaf-maafan, bukan hanya kita laksanakan di hari Raya Paskah maupun di Jumat Agung, namun setiap hari, setiap menit, dan setiap detik kita harus saling memaaf-maafkan dan mengampuni dan melupakan apa yang telah Ia perbuat terhadap diri kita. Semoga renungan singkat pada hari ini semakin memperteguhkan iman kepercayaan kita kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.